Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, senasib seperjuangan, sebangsa setanah air. Salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam seduluran, salawas-selawas. Dan juga teruntuk para sesepuh dan juga para spiritualis Nusantara, para guru-guru saya, salam takdim saya. Dan terima kasih atas bimbingannya kepada guru-guru saya dan juga spiritualis Nusantara. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalian semuanya selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan mengijazahkan sebuah hizib sebagai amalan untuk mencari ridho Allah dan juga untuk pegangan kita semuanya selaku umat Islam. Karena yang namanya amalan atau doa itu adalah silahul mu'min, pedangnya orang-orang yang beriman, seperti itu. Maka dari itu, ketika kita mengamalkan suatu amalan apapun, baik itu hizib ataupun doa-doa terpilih atau doa pilihan dan juga asma-asma, maka yang paling utama niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah. Maka dengan cara seperti itu, dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita suatu kelebihan atau karomah, bahasa kalau di zaman wali karomah ya. Kalau di zaman kita ini ya suatu hal yang atau bahasa lainnya ya kelebihan. Jadi orang yang suka mengamalkan sebuah keilmuan, insya Allah Allah akan memberi kelebihan kepada pengamalnya, seperti itu. Sehingga kalau orang yang sudah beri kelebihan, ya bisa jadi orang itu ketika berdoa insya Allah akan mudah dikabulkan, hajatnya dikabulkan, seperti itu. Nah, untuk malam hari ini yang akan saya ijazahkan adalah hizib. Hizibnya adalah hizib barki atau hizib halilintar. Jadi hizib ini ada yang menyebut hizib barki, ada yang menyebut hizib halilintar. Nah, selain kita memiliki tujuan tertentu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridho Allah, dan kita juga boleh memohon kepada Allah dengan keberkahan hizib ini, hizib yang dibaca atau diamalkan ya, dengan keberkahan hizib itu meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dunia akhirat ya. Insya Allah ketika kita berbicara keselamatan ya, maka sifatnya umum ya, bisa selamat dari godaan setan, bisa selamat dari niat jahat manusia dan niat jahat setan, seperti itu. Makanya hizib ini disebut dengan hizib barki, karena memang energinya satu luar biasa. Energinya seperti halilintar, seperti barki ya, seperti bledek bahasa Jawane, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya paham ya tentang hizib ini. Kalaupun tidak saya sampaikan fadilahnya secara luas ya, tentu saja kalau memang pengen memperdalami hizib ini ya bisa ketemu langsung dengan saya, karena kalau di media sosial saya cukup intinya bagaimana cara mengamalkannya, seperti itu. Jadi cara mengamalkan hizib barki ini, saudaraku, yang pertama kita hadoroh dulu atau tawasul terlebih dahulu ya, terutama kepada Nabi Muhammad SAW.
Hadorohnya atau tawasulnya seperti ini saudaraku. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sayulillahi lahumul Fatihah. Kemudian baca Fatihah 1 kali. Dilanjutkan summa ila hadrati Syekh Kiai Mahrus Ali wa Syekh Kiai Asmuni wa Syekh Kiai Abdullah sayulillahi lahumul Fatihah, membaca Fatihah 1 kali. Setelah itu kemudian dilanjut membaca syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Dilanjut membaca hizibnya. Nah, adapun bacaan hizibnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Narudu bikal ada amin kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisatan fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi fa farik lamimal jaisi in roma biholat. Nah, ini hizibnya ya. Jadi saya ulangi lagi. Setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian membaca hizib naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisatan fa anta rojai ya ilahi wa sayyidi fa farik labimal jaisi in roma biholat. Seperti itu ya. Untuk menghafalkan silahkan diulang-ulang saja nanti di sini ya. Jadi setelah diputar ya, diulang lagi seperti itu sehingga sampai hafal. Seperti itu ya saudaraku. Adapun kafiyah atau cara pengamalannya, yang pertama puasa pitung dina, berarti puasa 7 hari ya. Sakjerone puasa ora kena mangan iwak opo wae, lan sakjerone puasa hizib dipun waos ba'da salat maghrib 1 kali, ba'da salat subuh 1 kali. Jadi puasa 7 hari ya. Kemudian pada waktu puasa itu tidak boleh makan ikan apa saja, begitu. Tidak boleh makan ikan apa saja. Nah. Dan juga pada waktu berpuasa hizib ini dibaca setiap habis sholat maghrib 41 kali dan sehabis sholat subuh 41 kali. Seperti itu caranya ya. Kemudian sak badanipun puasa hizib dipun amalaken ba'da sholat kanthi istiqomah ya. Jadi setelah puasa hizib ini dibaca dengan istiqomah. Istiqomah itu maksudnya ya terus menerus, jangan sampai putus. Setiap habis sholat maghrib, sholat subuh itu dibaca dengan istiqomah ya. Jadi yang dimaksud istiqomah itu terus menerus. Terus menerus di sini ya, misalnya mengamalkannya habis sholat maghrib dan sholat subuh ya, maka setiap habis sholat maghrib dan subuh hizib ini dibaca seperti itu ya. Bacanya berapa kalau setelah puasa, setelah riyadhah ya, subuh 3 kali, maghrib 3 kali ya. Jadi perbedaannya kalau pas puasa atau lagi riyadhahnya itu dibaca 41 kali pada waktu habis sholat subuh dan juga habis sholat maghrib 41 kali. Tapi kalau sudah puasa selesai, nah pengamalan setiap harinya hanya 3 kali saja, subuh 3 kali, maghrib 3 kali, seperti itu ya. Kemudian naliko hajat hizib dipun waos 3 kali bin nafsi wahidah. Nah, ketika ada hajat ya, ketika ada hajat maksudnya ya. Maksudnya punya keinginan apapun, yang jelas yang tujuannya baik, bukan tujuan yang jelek, maka hizib ini dibaca 3 kali tahan nafas atau 1 nafas. Maksudnya 1 nafas itu ya 3 kali, nafasnya hanya 1, maksudnya hanya 1. Bagaimana coba? Artinya gini, kalau yang tidak 1 kali ya kan otomatis membacanya misalnya narudu bikal ada mikuli wijatin wabil ismi narmihi minal bu'di bisatat wa anta rojai, kayak gitu kan. Ambil nafas itu namanya tidak 1 nafas. Tapi kalau yang 1 nafas itu mulai dari narudu sampai akhir
sampai akhir dan diulang 3 kali itu hanya 1 nafas. Seperti itu maksudnya ya. Ya pokoknya intinya ditahan saja nafasnya. Membaca 3 kali tahan nafas. Jadi tidak berhenti, ambil nafas kemudian baca lagi, ambil nafas baca lagi, tidak seperti itu. Nah insya Allah kalau istiqomah maka hizib ini akan ada reaksi, akan bisa dirasakan kemanfaatannya. Seperti itu ya. Ingat, doa, wirid ya, baik itu hizib ataupun doa-doa pilihan, itu hanyalah sebuah usaha batin saudara. Jadi harus dibarengi dengan usaha zahir. Misal kita berbicara tentang keselamatan, membaca hizib ini kemudian meminta agar diselamatkan oleh Allah dari niat jahat manusia, ya maka usaha dohirnya ya kalian bagaimana supaya ketika ada orang nakal itu bagaimana supaya bisa selamatkan, seperti itu. Jadi bukan berarti pamer kemudian ketika ada penjahat langsung ini ayo saya sudah punya hizib ini silahkan maju, itu namanya pamer ya, sombong. Maka seluruh ilmu hikmah itu tidak akan ada reaksinya saudara. Jadi intinya kalau kita berbicara wirid ataupun doa itu ya cukup pokoknya diniati mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan minta keselamatan. Insya Allah nanti ketika ada sesuatu apapun, ketika ada hal apapun yang membahayakan, insya Allah Allah akan menolong. Ketika berbicara tentang kerezekian ya maka insya Allah ketika kita semuanya lagi sulit, nanti karena kita suka mengamalkan sebuah wirid, ya insya Allah Allah akan menolong. Tiba-tiba ada orang nawarin kerja, atau ada orang yang pengen kerjasama atau bagi hasil atau apalah, pokoknya kalau dagang yang dilalah dagangannya laris kan, seperti itu ya saudara. Artinya bukan berarti ketika kita minta kaya kita hanya cukup wiridan kemudian diam menanti jatuhnya uang ataupun benda-benda yang harganya mahal, misalnya seperti emas, mak kedubrak. Tidak seperti itu ya saudaraku. Jadi intinya amalkan istiqomah, ikhlas ya. Insya Allah Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita ya, terutama dalam terutama dalam kerezekian dan juga keselamatan, seperti itu insya Allah. Jadi silahkan bagi yang suka atau kepengen mengamalkan, sebelum diamalkan silahkan diterima dulu dengan cara ucapkan qabiltu ya, diterima dengan ucapan qabiltu. Kemudian karena ini ijazahnya melalui video, maka di video ditulis pada kolom komentar qabiltu, seperti itu ya saudaraku. Kemudian silahkan diselaraskan, silahkan diamalkan. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan berhasil, ada manfaatnya dan ada gunanya. Sekian untuk ijazah pada kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap selalu istiqomah dalam beribadah dan semangat dalam bekerja. Apabila ada kesalahan dari saya, karena saya manusia biasa, tentu saja mungkin dalam membacakan hizibnya ada yang salah, mohon dikoreksi dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.